Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nyaman Agus Permana dengan NIM 2309511158. Pada video saya sebelumnya, saya sudah berkunjung ke salah satu peternakan babi yang ada di Kintamani, tepatnya di Desa Sekarjadi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait permasalahan yang pernah terjadi di peternakan tersebut, yaitu MMA pada induk babi atau mastitis, metritis, dan agalactia. Baik, langsung saja saya mulai dari latar belakang permasalahan ini. Nah, untuk meningkatkan produksi dan mutu ternak babi, maka perlu didukung dengan usaha perbaikan terhadap pakan ternak, penerapan tata laksana pemeliharaan maupun penerapan manajemen kesehatan ternak yang baik, dan tentunya bibit ternak yang berkualitas baik. Ternak babi yang dipelihara secara tradisional atau semi-insentif seringkali dapat menderita sindrom MMA atau mastitis, metritis, dan agalactia ini. Nah, di Indonesia, khusus sindrom MMA masih banyak terjadi terutama pada peternakan kecil yang kurang diperhatikan kondisi kandang maupun tingkat kebersihannya. Nah, MMA atau mastitis, metritis, agalactia ini yang dapat disebut juga MMA adalah sindrom kompleks yang terlihat dalam waktu singkat, yaitu 12 jam hingga 3 hari setelah proses kelahiran. Nah, penyakit ini telah lama dikenal dan memiliki sebutan lain postpartum dysgalactia syndrome atau juga disebut PDS dan PPDS atau coliform mastitis. Nah, yang menyebabkan kerugian ekonomi karena ancaman morbiditas dan juga mortalitas dari titernya. Sindrom MMA pada induk babi umumnya menimbulkan beberapa persoalan yang sering dihadapi oleh peternak. Di antaranya adalah pengurangan sekresi air susu atau agalactia pada induk babi yang berdampak juga pada terbatasnya asupan nutrisi pada piglet yang diikuti dengan rendahnya kenaikan berat badan pada piglet. Nah, kondisi ini jika terus berlanjut, maka peternak dapat mengalami kerugian ekonomi akibat piglet yang lesu, sakit, dan dapat berujung pada kematian. Apabila piglet mampu bertahan hidup, akan memiliki bobot badan yang rendah pada saat sapi. Nah, berdasarkan kondisi ini, maka dipandang perlu untuk menyebarluaskan informasi berkaitan dengan sindrom MMA pada babi, baik dari sisi etiologi dan patofisiologi, gejala klinis yang muncul, serta tindakan pencegahan yang perlu dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya morbiditas dan mortalitas pada piglet. Nah, adapun tujuan dari materi ini saya fokuskan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu menjaga produktivitas induk, yang kedua mencegah kematian piglet, dan yang terakhir yaitu menjaga pertumbuhan piglet. Kasus sindrom MMA pada babi ini cukup penting didalami karena selalu berkaitan dengan kerugian ekonomi pada peternak akibat penurunannya produktivitas piglet dan ancaman morbiditas dan juga mortalitas pada titer selama 1-3 hari pertama hidupnya. Nah, pada kali ini saya membaginya menjadi 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor infeksi bakteri. Nah, secara umum sindrom MMA disebabkan oleh adanya infeksi dan juga kesalahan dalam manajemen pemeliharaan. Beberapa jenis bakteri yang dilaporkan sering menjadi pemicu sindrom MMA yaitu bakteri E. coli, Streptococcus, Staphylococcus, Klebsiella, dan juga Mycoplasma. Nah, faktor yang kedua yaitu ada faktor hormonal. Beberapa hormon yang umum terlibat dalam laktasi meliputi insulin, kortison, prolaktin, oksitoksin, estrogen, dan juga progesteron, yang apabila mengalami perubahan level maka akan menunjukkan agalactia pada babi. Faktor yang ketiga yaitu ada faktor manajemen pemeliharaan. Faktor manajemen pemeliharaan yang buruk dan faktor nutrisi juga menjadi etiologi kasus ini. Beberapa faktor predisposisi seperti kebersihan yang buruk saat partus tentunya didukung dengan kandang dengan desain yang buruk, terutama pada drainase yang tersumbat, induk babi yang sudah tua, kekurangan air minum, kelebihan berat badan, dan pemberian pakan
sesaat sebelum partus, induk yang kurang bergerak selama bunting, induk mendapatkan ransum dengan nutrisi yang tinggi dalam jumlah yang berlebih dapat mempengaruhi kondisi tersebut. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor stres pada induk babi. Faktor stres yang berupa puasa sebelum lahir hingga terjadi penurunan kadar glukosa darah secara signifikan juga mendorong terjadinya agalaksia. Nah, selanjutnya yaitu ada penanganan. Yang pertama, kita dapat memberikan injeksi oksitoksin dalam dosis kecil. Kita juga dapat melakukan injeksi antibiotik. Juga dapat dilakukan obat antiinflamasi seperti fluoxetine, meglumin atau kortikosteroid, dan juga penyediaan sumber energi alternatif untuk anak babi yang kekurangan air susu. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa sindrom MMA pada induk babi dapat menimbulkan dampak yang besar bagi peternak, terutama kerugian ekonomi karena ancaman morbiditas dan juga mortalitas liter. Meningkatnya kasus sindrom MMA umumnya didukung oleh beberapa faktor seperti adanya infeksi bakteri, gangguan hormonal, manajemen pemeliharaan yang buruk, dan stres pada induk. Untuk itu, langkah-langkah pencegahan sejak dini merupakan tindakan yang paling tepat dalam menekan terjadinya kerugian yang dimaksud. Saran yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama dapat memperhatikan kebersihan kandang dan lingkungan sekitar kandang. Piglet yang baru lahir agar segera dilakukan pemotongan gigi taring agar tidak melukai ambing induk pada saat menyusui. Program pemberian pakan juga diperhatikan dengan baik selama kebuntingan untuk meminimalisir induk yang memiliki kondisi tubuh berlebih saat partus, dan juga pada induk yang tidak berespon baik terhadap pengobatan dapat dipertimbangkan untuk diapkir atau jika sembuh nantinya tidak lagi dijadikan sebagai induk. Demikian teman-teman materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Cukup sekian, terima kasih.